Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sri Ayu S. Tabago dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Tadris Bahasa Inggris. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait kelanjutan dari materi kemarin, tapi yang kali ini adalah tentang artikel, makalah, dan laporan. Oke, baik teman-teman. Kali ini saya akan menampilkan lagi PowerPoint yang telah saya buat untuk materi kali ini. Jadi untuk lebih jelasnya, silakan simak penjelasan. Oke, baik, ini dia materi yang pertama tentang artikel hasil penelitian. Hasil-hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel untuk kemudian diterbitkan dalam jurnal-jurnal memiliki kelebihan-kelebihan dibanding dengan yang ditulis dalam bentuk laporan teknis resmi. Laporan teknis resmi memang dituntut untuk berisi hal-hal yang menyeluruh dan lengkap sehingga naskahnya cenderung tebal dan diproduksi dalam jumlah yang sangat terbatas, dan akibatnya hanya kalangan yang sangat terbatas saja yang dapat membacanya nih teman-teman. Nah, kemudian dalam penulisannya menggunakan sistematika abstrak dan kata kunci, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan dan saran, dan daftar rujukan atau daftar pustaka. Yang kemudian yang kedua, artikel non-penelitian. Istilah non-penelitian mengacu pada semua jenis artikel ilmiah yang bukan merupakan laporan hasil penelitian. Artikel yang termasuk kategori artikel non-penelitian antara lain berupa artikel yang menelaah suatu teori, konsep, atau prinsip, mengembangkan suatu model, mendeskripsikan fakta atau fenomena tertentu, menilai suatu produk, dan masih banyak jenis yang lain. Karena banyaknya ragam jenis artikel ini, maka cara penyajiannya di dalam jurnal sangat bervariasi. Jumlah halamannya juga tidak banyak, antara 10-20 halaman. Unsur pokok dalam artikel non-penelitian dan sistematikanya adalah sebagai berikut. Ya, ada judul artikel, nama penulis, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar rujukan. Kemudian yang ketiga ada makalah. Makalah ini merupakan salah satu jenis karangan ilmiah. Salah satu tujuan pokok penulisan makalah adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang ditulis dengan dilengkapi penalaran logis dan pengorganisasian yang memang perlu diketahui dan diperhatikan secara umum. Ciri makalah terletak pada sifat keilmiahannya. Artinya, sebagai karangan ilmiah, makalah memiliki sifat objektif, tidak memihak, berdasarkan fakta, sistematis dan logis. Dan kemudian isi dan sistematika penulisannya. Jadi yang pertama itu ada bagian awal di mana ada halaman sampul, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar jika ada. Kemudian bagian inti terdapat pendahuluan. Kemudian pada pendahuluan ini ada latar belakang penulisan makalah, masalah atau topik bahasan, dan juga tujuan dalam penulisan makalah tersebut. Kemudian ada teks utama, lalu ada di bagian akhir ada daftar rujukan atau daftar pustaka, ada lampiran. Lampiran ini bisa dibuat jika ada ya. Lanjut, yang keempat ada laporan penelitian yang bersifat kuantitatif, yaitu disajikan secara lugas, objektif, dan apa adanya. Isi pokoknya adalah apa yang diteliti, bagaimana penelitian dilakukan, hasil-hasil, serta kesimpulan penelitian. Nah, berikut sistematikanya. Yang pertama, bagian awal. Hal-hal yang termasuk dalam bagian awal itu adalah halaman sampul, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan daftar-daftar lainnya. Kemudian ada bagian inti, ada bab 1 pendahuluan, ada bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, dan bab 4 hasil penelitian di mana ada deskripsi data, pengujian hipotesis. Pada bab 5 ada pembahasan, bab 6 ada penutup, kemudian kesimpulan dan saran. Nah, bagian ini termuat daftar rujukan dan lampiran-lampiran. Sedangkan laporan penelitian kualitatif haruslah mampu memberikan gambaran yang utuh dan konseptual tentang topik yang diteliti,
Nah, terdapat 3 model format yang dapat digunakan dalam menulis laporan penelitian kualitatif, yaitu format tetap 1, format tetap 2, dan format bebas. Pertama itu bagian awal ada halaman sampul, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Nah, di bagian inti alternatif 1 atau format tetap 1, ada bab 1, pendahuluan, ada konteks penelitian atau latar belakang, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, dan kegunaan penelitian. Pada bab 2, yaitu metode penelitian, ada pendekatan dan jenis penelitian, ada kehadiran peneliti, ada lokasi penelitian, ada sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, dan lain-lain. Kemudian bab 3 ada paparan data dan temuan penelitian. Kemudian pada bagian alternatif 2 atau format tetap 2, yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan, ada konteks penelitian, fokus penelitian, atau perumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Hanya sebatas itu saja. Kemudian lanjut pada alternatif 3 atau format bebas, di mana ada bab 1 pendahuluan, yang di dalamnya ada latar belakang, fokus penelitian atau rumusan masalah, ada tujuan penelitian, metode penelitian, dan landasan teori. Kemudian bab 2, pada bab ini dan seterusnya memuat hasil-hasil penelitian yang diperoleh. Judul dan isi masing-masing beda disesuaikan dengan topik dan hasil penelitian, termasuk pembahasannya. Bagian akhir termuat daftar rujukan dan lampiran-lampiran. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari saya tentang artikel, makalah, dan laporan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.